Ada 3 larangan keras buat debt collector. Jika dilanggar masuk bui. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Gagal Kredit. Pada topik video kali ini saya akan memberikan 3 larangan keras buat debt collector jika dilanggar masuk bui. Aturan ini dibuat oleh OJK, ya, Peraturan OJK nomor 6 garing POJK garing 07 garing 2022. Nah, jika debt collector melakukan 3 tindakan ini akan dijatuhi sanksi pidana, bahkan akan berdampak kepada perusahaan mitra debt collector itu, ya. Ada sanksinya juga untuk perusahaan mitra debt collector tersebut. Contoh, yang pertama, peringatan tertulis, ya. Yang kedua, denda. Dan yang ketiga, pembatasan kegiatan usaha. Lalu yang terakhir, yang keempat, pencabutan izin usahanya. Dan ini adalah 3 larangan keras buat debt collector jika dilanggar masuk bui. Untuk yang pertama, 1. Menggunakan cara ancaman. Kalian sudah paham, ya, yang dimaksud ancaman itu, ya. Tidak perlu saya jelaskan di sini berbentuk ancaman itu seperti apa. Nah, lalu yang kedua, melakukan tindak kekerasan yang bersifat mempermalukan. Contoh, kalian ditagih oleh debt collector, kalian dipermalukan di tempat umum, itu bisa diproses. Ya jelas ada sanksi pidananya. Intinya dipermalukan aja, kalian paham juga. Nah, untuk yang ketiga ini mungkin dari kalian belum ada yang paham, nanti akan saya jelaskan, ya. Yang ketiga ini memberikan tekanan secara fisik maupun verbal. Apa sih memberikan tekanan fisik maupun verbal itu, ya? Oke, di sini akan saya jabarkan, akan saya jelaskan biar kalian ini mengerti dan paham apa maksud dari fisik dan verbal tersebut. Akhir-akhir ini di berbagai media, baik di media cetak, media elektronik maupun media online, sering diramaikan dengan viralnya berita tindak kekerasan fisik, ya, seperti pemukulan contohnya, yang disebabkan oleh hal-hal yang sepele, yang seharusnya tidak perlu diselesaikan dengan cara kekerasan fisik. Hal ini terjadi karena pelaku tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik. Apapun alasannya, melakukan tindak kekerasan fisik tidak dapat dibenarkan, ya. Hal ini tentunya menjadi pelajaran bagi kita semua untuk dapat selalu bersikap bijak dan mampu mengendalikan emosi atas segala tindakan kita lakukan, ya, atas segala tindakan yang kita lakukan maupun tindakan fisik, sehingga menghindari kita dari masalah hukum nantinya. Oke, kalian simak baik-baik biar kalian mengerti, ya, biar kalian paham. Nah, kita semua tentunya sudah maklum bahwa tindakan kekerasan fisik merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Namun tahukah kita bahwa selain kekerasan fisik ada juga tindakan kekerasan lainnya yang harus kita hindarkan juga, ya. Dan terkadang tanpa kita sadari kita telah melakukannya. Hal tersebut dapat mengakibatkan kita terkena sanksi, yaitu tindakan kekerasan verbal. Nah, di sini yang dimaksud tindakan kekerasan verbal saya akan jabarkan, ya. Apa yang dimaksud dengan kekerasan verbal? Pengertian secara hukum, kekerasan verbal adalah kekerasan terhadap perasaan dengan mengeluarkan kata-kata kasar tanpa menyentuh fisik. Oke? Tanpa menyentuh fisik. Kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang mengancam, menakutkan, menghina atau membesar-besarkan kesalahan. Hal ini sering terjadi terhadap orang yang dengan posisi superior, terhadap orang dengan posisi yang lebih inferior, seperti atasan kepada bawahan atau orang tua kepada anaknya. Apa saja tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan merupakan tindakan kekerasan verbal? Adapun beberapa tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan verbal,
yaitu: 1. Name calling, ya, merupakan nama panggilan yang bernada hinaan atau mengata-ngatai seseorang dengan mengganti namanya menjadi sebutan yang lain. Misalnya, kamu tidak akan mengerti, ya. Misalnya, kamu tidak akan mengerti. Ini karena kamu bodoh. Yang kedua, degrasi. Ucapan dilontarkan agar seseorang merasa bersalah terhadap dirinya, ya, terhadap dirinya sendiri, dan menganggap dirinya tidak berguna. Misalnya, kamu tidak akan bisa jadi apa-apa kalau bukan karena bantuan saya. Ya, itu yang dimaksud degrasi tadi. Yang ketiga, manipulasi. Kata-kata yang diucapkan dengan tujuan memerintah, tapi tidak dengan kalimat imperatif. Misalnya, kalau kamu memang mempunyai kepedulian dengan target dari organisasi kita, ya, dari target organisasi kita, kamu tidak akan melakukan hal itu. Nah, nomor 4, menyalahkan. Semua orang tentunya pernah berbuat salah, dan hak tersebut merupakan hal yang manusiawi, ya. Namun, orang yang melakukan kekerasan verbal akan menjadikan kesalahan tersebut sebagai pembenaran atas tindakan mereka. Misalnya, dengan berkata, "Saya harus memarahi atau menegur kamu karena perbuatan kamu sangat tidak bisa ditolerir." Oke? Nah, yang kelima, merendahkan. Ucapan ini keluar ketika si pelaku kekerasan verbal berniat mengerdilkan lawan bicaranya dan di saat yang bersamaan membuat dirinya lebih superior. Misalnya, mungkin pendapat kamu benar, tapi lebih bagus lagi kalau kamu tidak usah berpendapat. Oke? Nah, untuk yang terakhir, yang keenam, kritik, ya. Kritik berkelanjutan. Yang keenam ini kritik berkelanjutan. Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Namun dalam kekerasan verbal, kritik tersebut dilakukan dengan cara yang kasar dan dilakukan terus-menerus sehingga korbannya akan menjadi rendah diri. Oke? Hal-hal tersebut di atas merupakan sebagian dari contoh kekerasan verbal yang mungkin dapat terjadi di lingkungan instansi kita bekerja. Dan itulah 3 larangan keras buat debt collector. Jika dilanggar, masuk bui. Ingat, mulutmu adalah harimau. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, ya. Kalian pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.